Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Lustiana Anwar atau Ibu Tia. Ibu merupakan peserta pembatik level 2 tahun 2021 dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sahabat Rumah Belajar, kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan beserta contoh-contohnya. Berikut adalah tujuan pembelajaran hari ini. Sahabat Rumah Belajar, selain manusia, tumbuhan dan hewan juga merupakan makhluk hidup. Apa itu ciri-ciri dari makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup diantaranya adalah tumbuhan berkembang biak bertujuan untuk menjaga kelestarian jenis atau spesiesnya dengan cara memperbanyak keturunan atau menghasilkan individu baru. Tumbuhan berkembang biak melalui dua cara. Ada yang secara generatif dan juga secara vegetatif. Secara generatif artinya perkembangbiakannya melalui proses perkawinan. Dan secara vegetatif artinya proses perkembangbiakannya tanpa melalui proses perkawinan. Vegetatif ini dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Berikut adalah cara-cara tumbuhan berkembang biak secara vegetatif alami. Ini adalah caranya. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu ya. Vegetatif alami yang pertama adalah vegetatif alami dengan cara akar tinggal atau rizoma atau rimpang. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau disebut juga akar tinggal, akar rimpang atau akar tongkat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah lengkuas, jahe, kunyit, teratai, alang-alang, dan juga temulawak. Yang kedua adalah vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari lapisan daun yang tersusun secara berlapis-lapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara umbi lapis yaitu bawang merah, bawang bombay, lalu tulip, dan juga bakung. Selanjutnya adalah vegetatif alami dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Jika umbi ditanam, tunas yang tumbuh akan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi batang adalah kentang, talas, dan ubi jalar. Selanjutnya adalah vegetatif alami dengan cara umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah wortel, singkong, dan lobak. Selanjutnya adalah vegetatif alami dengan cara geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh dan menjalar di atas permukaan tanah. Geragi tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragi atau stolon adalah rumput teki, stroberi, dan juga pegagan.
Perkembangbiakan selanjutnya adalah vegetatif alami dengan cara tunas. Tunas yaitu bagian tanaman baru yang tumbuh di sekitar induk. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara tunas adalah tebu, pisang, nanas, dan bambu. Selanjutnya adalah perkembangbiakan secara tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Contohnya pada tumbuhan cacar bebek. Tapi tunas adventif juga bisa muncul pada akar. Contohnya pada pohon sukun, cemara, tanaman begonia, dan juga tumbuhan kesemut. Selanjutnya, perkembangbiakan dengan cara spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku, ganggang laut, lumut, supir, dan pakis. Yang terakhir adalah vegetatif alami dengan cara membelah diri. Membelah diri adalah proses membelah sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Setiap sel anak yang dihasilkan akan menjadi individu baru. Sifat-sifat pada sel anak akan sama seperti sel induknya. Membelah diri hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan bersel satu. Contohnya yaitu ganggang hijau. Sahabat rumah belajar, kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan beserta contoh-contohnya. Sahabat rumah belajar, pembelajaran kita cukupkan hari ini. Jangan lupa kunjungi portal Rumah Belajar dengan link yang ada di atas. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.